Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan, menjadi putra dan putri Allah. Apapun kondisi dan masalah yang saudara sementara alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti bersama dengan saudara saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menerangi kami, untuk kami bisa pahami dan mengerti firman. Berkatilah firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan saat ini adalah, kita tidak boleh bermegah pada manusia. 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, paling tidak ada 3 hal penting yang akan menjadi perenungan kita pada pagi yang indah ini. Yang pertama, memiliki prinsip kebenaran yang teguh. Jika kita sebagai umat Tuhan mengalami tekanan, ujian dan cobaan, sehingga kita jatuh ke dalam dosa, karena dunia ini semakin jahat. Kita melihat situasi yang ada. Manusia tidak takut lagi berbuat dosa. Manusia tidak takut lagi dalam hal-hal percabulan dan lain-lain yang melanggar dan melawan akan kehendak Tuhan. Kita hidup pada zaman percabulan. Para pria dewasa dan pemuda tidak segan berbuat dosa. Dan kecuali dibentengi dengan prinsip yang teguh, kecuali lebih hati-hati memilih teman-teman bergaul dan bacaan yang mengisi pikiran, akan bergaul dengan masyarakat yang moralnya sebejat moral penduduk Sodom. Para pemuda kita akan menghadapi cobaan di mana saja, dan mereka harus dididik agar senantiasa bergantung pada kuasa yang lebih tinggi, pengajaran yang lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh manusia yang fana. Itulah realita kehidupan manusia saat sekarang ini. Dan sebagai umat Tuhan harus memiliki prinsip yang teguh. Yang kedua, berdirilah membela kebenaran Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini, jika kita berada di dalam kebenaran Tuhan, kita mengikuti akan kebenaran Tuhan, seringkali kita diejek, seringkali kita dihina, dan cemohan-cemohan yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Bagaimana sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita akan terlibat di dalam hal-hal demikian, ataukah kita akan berdiri teguh di dalam kebenaran dan membela kebenaran? Di mana saja ada penghina Tuhan kita yang perilakunya melemparkan cemohan terhadap kekristenan, mereka yang tidak punya kuasa moral tidak dapat berdiri membela kebenaran. Mereka tidak punya keberanian berkata, kecuali percakapan seperti itu dihentikan, aku tidak dapat berada di hadapanmu. Yesus penebus dunia adalah juru selamatku, padanya berpusat harapan akan hidup kekal. Saudara, jangan pernah goyah, berdiri membela kebenaran Tuhan. Yang ketiga, muliakanlah Allah dengan talenta-talenta yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pandangan yang paling menyedihkan selain daripada mereka yang ditebus oleh darah Kristus. Mereka yang dipercayakan talenta-talenta agar dapat memuliakan Allah. Sebaliknya mengejek pekabaran-pekabaran yang disampaikan
kepada mereka melalui Injil, menyangkal keilahian Kristus, dan percaya pada pertimbangan fana mereka sendiri dan pada argumentasi tak berdasar. Jika diuji dengan penderitaan, jika dihadapkan kepada kematian, maka semua pemikiran keliru yang telah mereka yakini akan mencair bagaikan kabut di terik panas matahari. Harapan Kristiani laksana jangkar jiwa pasti dan tetap. Saudara, muliakanlah Allah dengan talenta-talenta yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan sebagai umat Tuhan, malah kita tidak menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara karakter kita, dengan cara kehidupan kita. Maka kita mengejek Injil, kita mengejek kebenaran Tuhan. Talenta yang ada kepada kita, kita tidak gunakan untuk memuliakan Tuhan. Gunakanlah talenta yang kita miliki ini untuk kemuliaan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, Allah Maha Baik, yang telah memberikan hari yang baru bagi kami, untuk kami bisa menikmati akan renungan firman Tuhan, yang dapat memberikan nasihat bagi kami, untuk apa yang kami harus lakukan, harus buat sebagai umat-umat Tuhan. Memiliki prinsip, membela kebenaran, dan gunakanlah talenta yang ada di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.